Jumpa lagi kita dalam pertemuan kali ini. Kita akan membahas kajian filsafat yang paling tua, yaitu ontologi. Ontologi merupakan kajian filsafat yang muncul pertama kali di dalam dialektika peradaban para ilmuwan, para pemikir yang pertama kali di Yunani kuno, yaitu sebuah daerah di antara Eropa dan Asia yang berada di antara berbagai etnis dan berbagai bentuk kemakmuran. Ontologi dalam kehadirannya menjawab banyak pertanyaan-pertanyaan besar. Pertanyaan besar yang diawali di Yunani kuno saat itu, yaitu di sebuah kota tempat kelahiran Thales, yaitu bagaimana alam semesta ini terbentuk. Apa urtof, substansi pembentuk dasar dari alam semesta? Bagaimana prinsip cara kerja alam semesta? Pertanyaan besar ini merupakan pertanyaan untuk keluar dari pengaruh mitos, pengaruh mitologi, pengaruh cerita-cerita besar yang ada di masyarakat, yang mana cerita-cerita besar ini dibuat dan dikembangkan untuk menutup kekritisan, menutup rasa penasaran dan pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat. Mitos membuat masyarakat menjalani rutinitas tanpa memahami realitas di sekeliling. Bagaimana alam semesta ini terbentuk? Apa substansi dasarnya? Bagaimana prinsip kerjanya? Bagaimana manusia terbentuk? Siapa itu manusia? Bagaimana bentuknya? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini adalah jawaban untuk menjawab atau memberikan informasi tentang hakikat alam semesta, manusia, pencipta alam semesta, dan semua bentuk keadaan atau keberadaan yang ada di alam semesta. Secara sematik atau etimologi, ontologi berarti diambil dari bahasa Yunani kuno, ontos dan logos. Ontos berarti wujud, hakikat, logos ilmu. Kata ini diucapkan pertama kali oleh Thales. Ontologis adalah sebuah kajian ilmu hasil pemikiran manusia untuk menjelaskan tentang wujud atau hakikat dari realitas. Ontologis merupakan bentuk pernyataan Thales, bentuk kajian Thales untuk peradaban head to head langsung dengan para kaum mitologi yang hidup di Yunani kuno. Ontologi menjadi studi mengenai ciri-ciri esensial dari segala sesuatu yang ada. Pertanyaan-pertanyaan besar ontologis yang hadir pada saat Yunani kuno adalah apa itu yang tampak, yang dapat diindrawi, yang dapat dirasakan, yang dapat dilihat, yang dapat dikecap, yang dapat dipikirkan karena pengaruh indera oleh manusia. Pertanyaan kedua, apakah hakikat dari realitas itu? Apa hakikat dari yang kita bisa indrawi? Apa hakikat dari apa yang bisa kita lihat? Apa yang hakikat dari apa yang kita bisa pikirkan? Dan apakah hakikat itu sifatnya real? Apakah hakikat itu bersifat valid, akurat? Ataukah hasil pikiran manusia? Ontologis sering dikaitkan metafisika. Metafisika muncul pertama kali ketika dikatakan oleh Aristoteles dalam bukunya. Mengapa metafisika ini muncul dalam buku atau karya Aristoteles? Karena metafisika merupakan bentuk pengungkapan makna identitas real di balik sesuatu yang fisik. Meta berasal dari bahasa Yunani, ta meta, ta fisika. Meta berarti melampaui atau keberadaan di balik. Dan psikos berarti alam atau sesuatu yang bersifat fisik. Jadi metafisika adalah mencari tahu atau kajian yang mencari tahu tentang keberadaan atau realitas atau hakikat di balik fisik alam semesta ini.
Jadi apakah sama metafisika dan ontologis? Pada hakikatnya sama. Karena keduanya mencari hakikat atau wujud asali dari sesuatu yang sifatnya fisik. Jadi ontologi dan metafisika adalah dua hal yang sama. Namun dalam perkembangan kajian filsafat, kajian ilmu pengetahuan, ontologis dan metafisika dibuat berbeda. Mengapa ini penting? Agar kajian filsafat, kajian keilmuan terus berkembang dengan dudukan-dudukannya yang tepat. Ontologi dalam kajian metafisika masuk dalam metafisika umum, mempertanyakan hakikat dari semua bentuk alam semesta ini, baik yang ada konkret maupun yang ada di dalam rasio manusia. Jadi ontologi masuk dalam kajian metafisika umum. Lalu adakah kajian metafisika khusus? Ada. Kosmologi, antropologi, teologi. Ketiga ini berbicara tentang hal yang fisik maupun rasionalitas ya, ada dalam pikiran. Sedangkan ontologi umum ini berbicara tentang segala sesuatu. Berbicara tentang korelasi dari segala sesuatu. Masih sifatnya umum. Jadi, mana yang paling tua? Sebenarnya yang terdahulu adalah ontologi, dikatakan oleh Thales. Tapi ketika perkembangan filsafat dan keilmuan, pengaruh logika Aristoteles masuk, maka dalam struktur ilmu pengetahuan ontologis masuk ke dalam metafisika umum. Tapi kajian dari kedua hal ini masih tetap sama, mencari hakikat asali dari segala sesuatu yang ada. Ontologi, dia mencari tahu yang ada, being, bukan being ya. Kalau kita mempelajari Heidegger, being ya, menjadi ada. Kalau ontologi dalam Thales, Anaximenes, Anaximandros, dan filsuf natural pertama kalinya mengatakan mencari tahu wujud substansi urtof, bahasa Yunani kuno ya, dari segala sesuatu yang ada. Yang ada yang seperti apa? Pada saat Yunani kuno, yang ada itu sifatnya konkret, materi. Materi dan konkret ini memiliki sifat. Apa sifatnya? Pertama, memiliki ciri-ciri universal dan umum. Yang mana ketika ciri-ciri itu saya ungkapkan, teman saya, orang lain di sekitar saya, bahkan orang yang jauh dari saya pun memahami sifat itu karena umum, diketahui oleh individu-individu atau subjek-subjek yang lain. Ciri ada yang kedua adalah a priori. A sebelum priori, pengalaman. Artinya, hakikat dari ontologis ini ada sebelum pengalaman, ada sebelum indera memahaminya, ada sebelum indrawi manusia mengenal, mengeksplorasi, dan mencari ciri khususnya. Artinya pada saat kita melihat sesuatu benda atau memikirkan sebuah objek, objek itu sudah ada sebelum kita lihat dan kita pikirkan. A priori. Sifat dari ontologis adalah ada sebelum pengalaman. Jadi pertama universal, kedua a priori. Yang ketiga adalah sifat ontologi adalah memahami bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta atau di dalam pemikiran manusia yang mengada, itu pasti dapat diketahui. Mengapa dapat diketahui? Karena dia mengada di depan indera manusia, mengada di dalam realitas pikiran manusia. Untuk itu, dia bisa dapat diberi simbol, dan dia yang kedua, dia bisa dapat didefinisikan. Sehingga hasil dari simbol ini dan definisi ini kita bisa deskripsikan kepada orang lain. Untuk itu, semua yang mengada dan menunjukkan dirinya, ciri sifatnya, itu dapat diketahui. Untuk itu, hakikat selalu dapat dideskripsikan ke dalam segala sesuatu yang ada. Dan yang keempat, ontologis, sifat dasar dari realitas. Segala realitas konkret itu pasti memiliki hakikat. Itu. Jadi, mengapa ontologis itu penting? Karena ontologis itu bisa dicari tahu. Ketika kita berpikir secara ontologis,
maka kita selalu terjebak pada 3 hal, bahkan 4 hal ya, rasionalitas. Pertama, ada itu merupakan hakikat dari segala sesuatu yang ada dalam alam semesta. Artinya, segala sesuatu benda, konkret maupun abstrak di dalam alam semesta, itu pasti memiliki makna, memiliki arti, memiliki definisi. Benda yang konkret dan tidak konkret itu bukan berarti tidak memiliki makna, arti, dan esensi, tapi memiliki. Untuk itu, tugas para ilmuwan, filsuf, dalam kajian ontologi adalah mencari tahu makna, arti, esensi dari segala sesuatu yang ada itu. Karena ada itu, ya dia betul-betul ada. Hakikatnya ada, esensinya ada. Yang kedua, ada yang ada dalam bentuk konkret, itu namanya realitas. Realitas itu dapat kita indrawi. Realitas itu dapat kita sebutkan ciri-ciri dan sifatnya. Mudah untuk kita pahami. Bahasa universalnya mirip, karena semua orang paham, setiap subjek sama. Pertama, ada itu memiliki hakikat. Ada yang bersifat konkret, namanya realitas. Benda-benda di sekitar kita, pensil, gunung, laut, air, dia ada. Sifatnya konkret. Kalau bahasa Thales, material. Gitu. Dan yang ketiga, ada hakikat ada yang dia tidak berbentuk konkret, tapi dia berbentuk apa yang kita tangkap sebagai subjek, apa yang indrawi kita tangkap. Namun realitasnya tidak sesuai dengan yang konkret itu. Jadi seperti pensil di dalam air berisi gelas ya. Kita melihat pensil sebagai realitas pada saat pensil itu belum masuk ke gelas. Hakikat, wujud, esensi pensil kita bisa jelaskan. Tapi ketika pensil itu masuk ke dalam gelas, lalu ketika ditanyakan apakah pensil itu lurus atau bengkok, lalu kita bisa mengatakan bahwa pensil yang dalam air itu bengkok. Artinya ketika objek pensil berhadapan atau berada di dalam objek air, dia bengkok. Apakah itu realitas? Padahal hakikatnya tidak. Karena benda pensil itu tetap padat dan lurus. Lalu mengapa kita bisa menangkap itu? Ada pembiasan. Lalu apakah itu ada? Hasil pembiasan itu ada? Menurut kajian ontologis, semua yang tampak atau kenampakan atau yang tampak oleh secara subjek itu juga bagian dari ontologi. Yang kita lihat bengkok itu, mari kita dialektikan, mari kita diskusikan. Mengapa dia bengkok? Mengapa kenampakan itu yang mengada? Mengapa kenampakan itu yang harus kita cari tahu hakikatnya? Itu juga bagian ontologis. Ontologis juga berbicara sesuatu yang bukan yang konkret, bukan yang tampak. Tapi dia berbicara juga tentang sesuatu yang sifatnya ide, rasio, sesuatu yang dipikirkan. Nah, sesuatu yang seperti ini yang diambil oleh kaum rasionalitas, kaum idealis. Bahwa sesuatu yang mengada atau ada yang tampak dalam pikiran atau yang betul-betul ada dalam pikiran, apakah ilusi, delusi, itu yang mengada, ataukah yang tampak dalam pikiran yang kita pikirkan secara serius, objek tersebut dalam pikiran, itu pun dipikirkan oleh para filsuf dan para ilmuwan yang mencari tahu tentang hakikat being. Nah, bagaimana kita berelektika atau bagaimana kajian ontologi bekerja? Kajian ontologi bekerja untuk mencari tahu ada 5 hal. Tapi sebelum saya menjelaskan 5 hal itu, kita memahami dulu kelima hal ini. Pertama,
Dalam realitas yang kita pikirkan, baik itu secara konkret maupun secara abstrak, ide dalam pikiran kita, ada yang disebut dengan eksistensi dan realitas. Banyak orang di luar sana menyamakan eksistensi dan realitas, padahal pada hakikatnya kedua hal ini berbeda. Eksistensi, essence ya, itu dalam bahasa Yunani kuno ada. Ada dalam paradigma orang Yunani kuno, ini sifatnya konkret. Sebuah benda atau objek konkret yang berada dalam ruang dan waktu. Ada itu dia ada dan dia menunjukkan ciri, dia menunjukkan sifat mengada. Ini yang namanya eksistensi. Jadi eksistensi itu dia ada dan mengada, bisa diindrawi oleh subjek. Nah, realitas itu apa? Realitas itu sesuatu yang sifatnya real. Dia ada dan mengada, eksistensi itu realitas. Tapi ada juga dia ada dan tidak mengada, roh-roh. Kata-kata abstrak, keadilan, kejujuran. Itu dia ada dalam pikiran, dalam ide, tapi tidak mengada. Ini juga realitas dalam kajian ontologis. Jadi, ada perbedaan antara eksistensi dan realitas. Pada saat para filsuf materialis bekerja melihat hakikat alam semesta, maka mereka terjebak dengan eksistensi. Melihat alam semesta terbentuk dari materi yang ada dalam ruang dan waktu, yang memiliki ciri, memiliki wujud. Namun dalam perkembangannya, para filsuf ini melihat realitas bahwa alam semesta ini terbentuk dari sebuah ide. Ada kausa prima, ada tangan yang tidak kelihatan yang menggerakkannya. Nah, di sini kita memahami bahwa realitas dan eksistensi adalah dua hal yang berbeda. Pada saat melakukan riset, kajian terhadap sebuah objek, ini pun dibedakan. Kalau objek, kajian-kajiannya adalah kajian biologi, kimia, kita berhadapan dengan objek-objek yang sifat materi, sosial, maka yang kita selalu tangkap adalah eksistensi dari objek-objek tersebut. Namun kalau kita mau lihat hakikat asalinya, realnya, maka kita akan lihat realitas sebenarnya. Jadi, ontologi melihat wujud konkret maupun wujud ide. Aristoteles, filsuf, seorang filsuf yang merupakan mendapatkan pengaruh besar dari Socrates dan Plato ya. Dia menjelaskan ada dua unsur dari realitas yang dikenal dengan Aristoteles terkenal dengan teori atau ilmunya tentang hilemorfis ya, materi dan bentuk. Menurut dia realitas itu terdiri dari materi dan bentuk, hile dan morphe. Dua hal ini tidak bisa dipisahkan. Dua hal ini yang membentuk aktus, objek. Kalau Plato mengatakan bahwa realitas itu dalam ide, dia bukan konkret, dia sudah ada sebelum manusia alam semesta yang tercipta. Plato, muridnya Aristoteles mengatakan tidak. Realitas itu harus terdiri dari materi dan bentuk. Materi ini punya potensi. Materi ini punya potensi untuk menjadi aktus, dan dia akan menjadi aktus pada saat bertemu dengan bentuk. Air punya potensi menjadi tsunami. Namun, jika dia tidak mendapatkan bentuk yang tepat, dia tidak akan menjadi tsunami. Air punya potensi menjadi air minum. Tapi jika dia tidak mendapatkan bentuk yang tepat, apakah ditaruh di tempat gelas, dimasak dulu, dan lain-lain, dia tidak mendapat menjadi aktus air minum. Artinya, aktus air minum, aktus tsunami, air yang besar, gelombang besar itu, dia menjadi aktus, menjadi sebuah objek jika ada materi air dan bentuk yang membuatnya menjadi objek tertentu.
bentuk. Artinya realitas yang kita lihat ini adalah perpaduan antara materi dan bentuk. Materi yang memiliki potensi ditempatkan dengan bentuk yang diinginkan. Perpaduan antara bentuk dan materi ini yang disebut dengan aktus. Dan menurut Aristoteles, tiap aktus bergerak menuju pada satu tujuan yang ideal, yaitu penggerak utama. Itu aktus yang utama. Itu menurut Aristoteles. Nah, kita kembali lagi. Berarti Aristoteles mengatakan bahwa secara hakikat, realitas itu memiliki materi dan bentuk. Sudah dua hal. Ontologi berbicara tentang materi dan bentuk. Hal berikutnya, ontologi berbicara juga tentang esensi, substansi, dan aksiden. Tiga hal. Apa itu esensi? Esensi dalam bahasa Yunani adalah ada. Apakah sama ada eksistensi? Eksistensi? Eksistensi dia mengada, esensi ada. Ada yang menunjukkan cirinya eksistensi ya. Tapi ada itu sendiri, itu esensi. Hakikat dari realitas. Makna. Intisari dari realitas. Nah, kalau dalam riset dinamakan variabel makna ya. Esensi itu variabel maknanya apa? Nah, yang kedua adalah substansi. Substansi dalam bahasa Latin substare, sedangkan dalam bahasa Yunani hipostatis, yang berarti berdiri di bawah. Substansi dia merupakan ciri setelah esensi. Esensi itu hakikat asali, wujud aslinya di dalam. Substansi wadah dasarnya, materi dasarnya apa? Hakikat dasarnya apa? Esensi ngomong tentang sesuatu yang sifatnya metafisik, substansi sudah ngomong sesuatu yang pada tataran konkret. Nah, wadah dasarnya apa? Jika kita ingin membuat rak buku, esensinya adalah tempat, kita ingin membuat sebuah tempat untuk meletakkan buku-buku kita. Substansinya apa? Oke, konkret. Kayu. Rak buku itu harus terbuat dari substansi dasar, wadah dasar, yaitu kayu. Aksiden itu apa? Sesuatu yang jatuh pada yang lain. Dia merupakan sifat yang bisa dijelaskan jika berdiri di atas substansi. Aksiden. Sifat-sifat dari substansi. Artinya, kayu itu datang dalam bentuk gelondong batang besar, lalu diberi bentuk, disusun secara tepat, maka jadilah rak. Rak buku memiliki ciri-ciri khusus, berwarna coklat, ada tempat datar untuk meletakkan buku, ada penyangga. Itu namanya aksiden. Jadi rak buku esensinya tempat meletakkan buku, substansinya dari kayu yang ringan, aksidennya adalah warna, bentuk, penyangga, dan lain-lain. Nah, sudah 5 hal yang akan dibahas atau dicari tahu di dalam ontologi. Esensi, substansi, aksiden, materi, dan bentuk. Dalam berbagai perkembangan ilmu pengetahuan, ini yang dicari tahu oleh para ilmuwan, para filsuf, para cendekiawan. Apa esensi dari objek? Substansi pembentuk dasarnya apa? Ciri-ciri umumnya apa? Materinya apa? Bentuknya seperti apa? Kalau kita sudah ngomong materi dan bentuk, kita sudah lari kepada eksistensi ya. Ini yang didiskusikan dalam kajian ontologi, esensi, substansi, aksiden, materi, dan bentuk. Dalam perkembangan Yunani kuno, mereka sebut urtof. Apa esensi alam semesta? Apa esensi substansi? Apa substansi dari alam semesta? Apa aksiden? Sehingga dia menjadi ciri alam semesta. Apa materinya? Apa bentuknya? Ada yang mengatakan bentuknya datar, Thales ya. Ada yang mengatakan bentuknya bulat, itu bertahun-tahun kemudian. Setelah dapat pengaruh dari Galileo Galilei ya, dan Kopernikus.
Mereka memahami bumi itu bulat. Tapi ini proses dialektis oleh para filsuf ontologis untuk mencari tahu tentang hakikat dasar dari sebuah objek, dari sebuah realitas. Apakah dia konkret ataukah dia tidak konkret. Itu kaidah dasar dari ontologi. Bagaimana perkembangan ontologi? Ontologi pada perkembangannya memunculkan berbagai bentuk ontologi. Awalnya dilakukan oleh Thales di Miletus, sebuah provinsi di Ionia. Thales berhadapan dengan kaum mitologi yang menganggap bahwa mitos ini pembentuk alam semesta, bahkan mitos ini yang menjadi pelindung dan menguasai manusia. Dia mengatakan tidak. Yang bentuk alam semesta ini harusnya sifatnya materi, bukan mitos-mitos itu. Nah, ini sejarah awal manusia mencari hakikat dari realitas dan tidak terjebak dengan mitos. Dia berhadapan dengan para pembelajar Yunani kuno saat itu. Bagaimana cara kerja Thales waktu itu untuk memahami ontologi dari alam semesta, memahami urtof, substansi dasar dari alam semesta, bagaimana memahami prinsip dari alam semesta. Cara para filsuf saat itu adalah dengan cara yang sederhana. Mereka melihat pola yang terjadi setiap hari, pola ini menjadi struktur, struktur ini memiliki bentuk, dan setelah itu mereka refleksikan dan mereka deskripsikan. Sehingga cara kerja ontologis pertama adalah melihat pola, struktur, dan mencari definisi-definisi di balik struktur tersebut. Hal ini akan berkembang ketika Plato datang dengan pendekatan idenya dia, bahwa realitas itu sudah ada sebelum wujud konkretnya tercipta. Realitas itu sudah ada dan tidak bisa akan hilang. Walaupun wujud konkretnya hilang, realitas itu tetap ada. Karena dia ada dalam bentuk ide ya. Sudah ada sebelum bumi diciptakan, dan bahkan ketika bumi hancur pun dia tetap ada. Nah, ini berbeda dengan Thales, filsuf 500-an sebelum Masehi, yang berbicara tentang materi. Itu dah perkembangan pertama. Ini untuk berlawanan dengan mitos. Jadi mereka melihat pola ini ada bentuk struktur ini yang akan dicari tahu materi, objek, esensi, substansi, dan aksidennya. Nah, dicari tahu, lalu muncullah berbagai hakikat tentang alam semesta, cara kerja alam semesta, prinsip dasarnya, pembentuk dasarnya. Nah, ontologi yang pertama yang tadi, seperti cara kerja Thales ini dinamakan dengan ontologi monisme. Monis, monad, artinya satu, tunggal. Artinya, para filsuf, para ilmuwan saat itu mempercayai bahwa hakikat dari alam semesta itu hanya satu dan terbentuk dari materi. Materi yang satu ini merupakan substansi dasar, prinsip dasar dari alam semesta. Dia bukan dari tanah, air, udara, dan lain-lain. Dia hanya satu materi. Thales mengatakan air. Mengapa air? Karena di atas unsur semua objek di alam semesta ini selalu ada unsur air. Anaximenes mengatakan udara. Mengapa udara? Karena udara mengalami kondensasi dan udara itu bisa membeku dan juga bisa menguap. Pada saat proses ini dia membentuk berbagai objek di dalam alam semesta. Parmenides datang dengan ontologi idenya ya, bahwa alam semesta ini satu dan tidak berubah. Dia tidak dapat dibagi. Herakleitos datang dengan bahwa unsur pembentuk alam semesta ini adalah satu, Hestia, api. Jadi
Hakikat dari alam semesta ini hanya satu. Dari kaum materialis mengatakan dia materi, dari kaum idealis Plato mengatakan dia hanya satu, yaitu ide yang sudah ada sebelumnya dan tidak pernah mati. Ini monisme ya, menganggap bahwa unsur pembentuk alam semesta ini hanya satu. Lalu banyak juga di agama-agama samawi ya, itu mengatakan bahwa sama dengan monisme, unsur pembentuk alam semesta atau pencipta itu hanya satu, tunggal. Jadi ini pun diambil. Nah, ini pendekatan monis ya, monisme, monad. Pada saat prasokratik mampu masuk ke filsafat klasik, monad ini ditentang juga oleh para pengikut atau pemikir ontologi idealis. Ada banyak. Pada zaman prasokratik itu ada Plato, Pythagoras, dia mengatakan bahwa bumi ini bukan terbentuk dari materi tapi bilangan. Descartes, klasik ya, René Descartes, bumi ini dibentuk oleh sesuatu yang bekerja secara sempurna menjadi mekanisme raksasa yang sempurna. Dan yang membentuk bumi ini adalah rasio. Idealis, mereka tidak lihat materi sebagai substansi dasar. Mereka tidak lihat materi sebagai bahan dasar pembentuk alam semesta ini. Tapi ide menurut Plato, bilangan menurut Pythagoras, rasio menurut René Descartes. Alam yang tampak ini, yang kelihatan ini menurut pemikir idealisme, itu hanya ekspresi dari realitas. Ekspresi dari substansi. Dia hanya menunjukkan aksidennya, tapi dia bukan substansi dasar. Substansi dasar adalah ada dalam alam pikiran, bukan materi itu sendiri. Nah, beberapa agama Sawi juga mengatakan ya, firman sebagai prinsip kerja pertama. Jadi dia tidak mencipta seperti cara kerja manusia ya, ilmu fisika, matematika, digabung, diramu, tidak. Tapi bumi ini tercipta lewat firman, logos. Kalau kita lari ke Plato, ide yang membentuk bumi ini. Nah, ini dikatakan sebagai aliran ontologi idealisme. Ada juga aliran ontologi materialisme yang tidak berbeda dengan tadi ya, Thales ya. Tapi yang terkenal adalah Leucippus dan Democritus. Dia mengatakan bumi ini terbentuk dari materi yang tidak bisa dibagi, yang bergerak secara bebas, namanya atomus, sesuatu yang tidak dapat terbagi. Mereka berada dalam ruang kosong yang terus bergerak, bertabrakan, membentuk atomus yang lain. Ada Feuerbach yang dia mengatakan bahwa ide itu tidak ada, yang benar-benar ada itu hanya adalah materi. Nah, ini dia tidak hanya satu, tapi materi itu dia beberapa, tapi dia sifatnya materi. Jadi tadi kalau monisme materialisme dia hanya satu ya, kalau ini tidak, dan dia bergerak bebas materi itu. Ada ontologi dualisme. Mereka menentang yang satu. Mereka mengatakan bahwa unsur pembentuk atau substansi alam semesta ini ada dua. Aristoteles mengatakan hilo dan morphe, materi dan bentuk. Jika materi dan bentuk ini tidak menyatu, dia tidak bisa membentuk objek, tidak bisa membentuk realitas, tidak bisa membentuk aktus. Artinya realitas alam semesta itu hanya bisa terbentuk dari dua hal, materi dan bentuk. Realitas bisa terbentuk dari dua hal yang saling bertolak belakang, negatif dan positif, siang dan malam, panas dan dingin. Jadi ada dua hal yang saling bertolak belakang yang membentuk realitas. Ini perdebatan panjang ini dari zaman prasokratik 500-an tahun sebelum Masehi hingga sekarang. Berikutnya ada juga ontologi naturalisme.
Ontologi yang berkembang pasca abad ke-8, masuk abad pencerahan Aflarum ya. Mereka mengatakan bahwa alam ini bekerja dengan sendirinya. Hakikat dari alam semesta adalah realitas keseluruhan, bukan satu, bukan dua, tapi banyak. Dan cara kerjanya itu adalah cara kerja yang natural, proses alami yang bisa diungkapkan lewat hukum alam, sains, hukum alam, biologi. Jadi, hakikat dari alam semesta adalah realitas keseluruhan alam semesta yang mana aksidentalnya, prinsip-prinsip kerjanya kita bisa lihat dari natural science, terkhusus ilmu biologi. Kadangkala kita menyamakan natural science, naturalisme ini dengan materialisme, karena keduanya berbicara tentang alam. Tapi ada yang berbeda. Materialisme itu dari 1, 2, 3 materi, sedangkan naturalisme dia berbicara dari berbagai prinsip-prinsip materi, fisika, kimia, biologi, dan lain-lain. Dia bicara tentang massa, kecepatan, fisika, unsur kimia, dan lain-lain. Dia menganggap bahwa alam ini terdiri dari partikular-partikular yang banyak, yang berbeda secara esensi, eksistensi, yang berbeda secara aksidental, substansi. Namun mereka bergerak dengan prinsip hukum alam. Jadi, ontologi naturalis mengatakan, ya sudah, lihat alam itu sebagaimana adanya. Heraklitus dari Prasokrates mengatakan, substansi alam semesta ini sifatnya mengalir. Kita tidak bisa meletakkan kaki kita dan merasakan air yang sama. Karena air yang melewati kaki kita di pinggiran sungai ini, itu dia terus mengalir. Dia tidak balik lagi, lalu mutar lagi ke kaki kita. Artinya, kejadian yang kita alami dalam ruang dan waktu ini terus mengalir, bukan terus mengulang. Tidak ada yang terulang. Untuk itu, hakikat dari alam semesta adalah keseluruhan yang berprinsip mengalir begitu saja. Untuk itu, para filsuf, seniman, naturalis pada eranya selalu menunjukkan ketelanjangan manusia, menunjukkan ketelanjangan alam semesta. Ini bagian dari hakikat substansi dasar alam semesta. Ada juga para filsuf yang memahami bahwa alam semesta ini terbentuk dari realitas yang banyak, dinamakan ontologi pluralis ya. Menurut mereka, realitas alam semesta ini terbentuk dari banyak substansi. Ada yang berlawanan, ada yang bertolak belakang. Gitu. Misalnya Empedokles, dia mengatakan ada 4 anasir: air, tanah, udara, dan api. Air, tanah, dan udara, api ini dibentuk oleh 2 prinsip, cinta dan benci. Jadi bukan 1, bukan 2, bukan banyak, 4. Anaxagoras, dia terbentuk dari api yang terus berpijar-pijar yang digerakkan oleh udara. Banyak hal yang membentuk alam semesta ini. Wittgenstein menyarankan bahwa tidak mungkin untuk mengidentifikasi satu konsep bilangan, tetapi bilangan itu hanya sendiri, karena realitasnya bilangan itu terdiri dari relasi banyak bilangan. Maksudnya apa? Ketika satu bilangan mengungkapkan dirinya, itu merupakan hasil hubungan tiap bilangan yang bertransisi satu sama lain. Ini menurut Wittgenstein ya. Jadi dia katakan bahwa tidak ada yang satu, tidak ada yang dua, tapi banyak makna yang saling berhubungan untuk menjelaskan makna dari satu bilangan. Jadi, pada hakikatnya, pada substansinya, pada esensinya,
alam semesta ini terbentuk dari realitas yang banyak. Pada perkembangannya, kajian ontologi terus berdialektika dan berkembang hingga ke era modern, bahkan postmodern. Realitas dari alam semesta terus dipertanyakan. Apa itu ada? Apakah ada? Apa hakikat dari ada? Apa bentuk real dari hakikat dari ada? Ini terus dilakukan. Esensi, substansi, aksidental, materi, dan bentuk merupakan kajian asali dari ontologis. Hal-hal ini dalam ilmu pengetahuan disebut ke dalam bentuk variabel makna, variabel primer, variabel sekunder, data dan makna dari data tersebut. Tapi dalam ontologi ini disebut sebagai hakikat. Ini disebut sebagai makna dasar di balik sesuatu yang fisik maupun sesuatu yang berada dalam bentuk ide. Ada itu sendiri. Dengan demikian, pertanyaan mendasar bagi kita, lalu apa itu realitas? Apa itu realitas menurut kita? Apakah dia konkret ataukah dia dalam bentuk ide? Apakah dia satu ataukah banyak? Apakah dia mandiri ataukah dia berinteraksi? Apakah dia ada ataukah dia mengada? Apakah dia diciptakan ataukah dia evolusi? Realitas itu seperti apa? Hal ini yang harus kita pikirkan. Dan ketika kita berpikir tentang itu, maka kita masuk dalam kajian ontologi. Demikian kajian kita kali ini. Kiranya apa yang kita pahami dan kita pelajari hari ini mampu memberikan kita pemahaman secara sederhana tentang ontologi yang merupakan ilmu yang butuh banyak dialektis dan berpikir secara mendalam. Sampai jumpa pada sesi berikutnya.